yang ada di ruangan ini. Sebelum kita mulai pada acara kampanye pengurus OSIS dari kandidat yang terpilih, 3 kandidat untuk periode masa bakti 2020-2021. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Desa Yang Wiwase dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Saraswati Sederit Pak Budi Satrio, kemudian Pembina OSIS dari OSIS SMA Saraswati Sederit, kemudian Ketua OSIS yang sempat hadir hari ini, kemudian ketiga kandidat yang akan menyampaikan visi dan misi pada saat ini, kemudian Bapak Ibu Guru perwakilan yang hadir hari ini, kemudian perwakilan siswa yang hadir juga pada hari ini. Selamat pagi, selamat datang. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa untuk mengikuti kampanye calon pengurus OSIS dari 3 kandidat yang sudah terpilih. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian, jadi sesuai dengan acara hari ini adalah kampanye untuk calon bakal pengurus OSIS periode 2020-2021. Kita ikuti dengan baik, kemudian pemilihan nanti secara virtual karena kondisi tidak memungkinkan, kemudian sesuai dengan himbauan pemerintah kita harus mengikuti supaya kita betul-betul menjadi bawaan yang sesuai dengan anjuran atasan. Baik, acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, jadi secara tidak langsung kami sudah membuka untuk acara ini bahwa acara ini adalah acara kampanye 3 kandidat calon pengurus OSIS yang nantinya kita akan ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian acara kedua, sebelum perkenalan dan penyampaian visi misi dari masing-masing kandidat, kemudian kita akan dengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya baru diadakan sesi tanya jawab dari visi misi yang disampaikan dari ketiga kandidat ini, yakni Kadet Dwi alias Dini, Komang Yulia Lestari, Putu Manesa Rezeki Darmawan. Setelah mereka menyampaikan visi dan misi mereka, kita akan menguji mereka dalam berkomunikasi, bersosialisasi, berimplementasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan tanya jawab atau pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu perwakilan kelas ya. Dengan ajang ini kita harapkan nanti terpilih ketua OSIS yang memang betul-betul mempunyai satu kompetensi baik kognitif, afektif maupun psikomotor, sehingga menjadi pribadi yang holistik. Karena seorang pemimpin, jadi kepribadian yang holistik ini diharapkan, sehingga mereka cerdas, bagaimana mereka menguasai lapangan, bagaimana mereka tidak emosional, kemudian meminit masalah secara keseluruhan berdasarkan konsep daripada apa yang mereka miliki dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga kedepannya mudah-mudahan terpilih ketua OSIS yang bisa menjembatani kegiatan-kegiatan minimal dalam satu periode kepengurusan mereka. Nah, itu harapan kita semua. Siapapun dari ketiga kandidat yang nanti terpilih itu diserahkan kepada semua anggota OSIS yang jumlahnya 300 sekian,
meskipun nanti pemilihannya lewat virtual, itu mudah-mudahan tidak mengurangi makna. Kita tetap, apapun langkah kita, apapun yang kita lakukan, kalau orientasinya adalah untuk kepentingan lembaga dan kualitas, kami punya keyakinan itu akan menjadi satu pegangan mental kita nanti untuk mengarah kepada hal-hal yang berani kita bertanggungjawabkan. Nah, itu pembukaan yang sudah dilalui. Untuk selanjutnya mohon perkenan untuk Bapak Putusan beliau untuk memberikan arahan sebelum nanti ketiga kandidat ini untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misi. Untuk itu waktu dipersilakan. Silakan waktu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Protokol, dalam hal ini Bapak Wakil Siswaan, Pak dan Saudara, Ibu Pembina OSIS, Bapak Ibu Dewan Pembinaan Tenaga Pendidikan yang hadir, anak-anak calon kandidat ketua OSIS yang Bapak banggakan. Dan OSIS merupakan satu-satunya organisasi perkumpulan siswa yang ada di dalam sekolah. Ya, kita belum pernah mendengar ya organisasi siswa ekstra sekolah, belum ya. OSIS itu belum ya. Yang ada OSIS ya. Nah terus ya, Pak minta kepada kandidat ya ada 3 calon kandidat, berkompetisilah yang sehat ya. Om Santi 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 Om. Lanjut ke acara yang ketiga adalah perkenalan dan penyampaian visi dan misi dari masing-masing kandidat. Saya mulai dari Putu Mahesa Rezeki Darmawan. Jadi silakan panjang lebar sampaikan, nanti setelah ketiga kandidat menyampaikan visi misi baru kita beranjak ke acara tanya jawab. Silakan untuk Mahesa. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai, pada baiknya saya ucapkan pengalaman. Om Swastiastu. Baiklah, di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS, saya akan menyampaikan visi dan misi saya jika saya menjadi ketua OSIS. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Putu Mahesa Rezeki Darmawan. Saya dari kelas 11 PS2. Saya beralamat di Desa Pengasulan, Banjar Dinasari. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang mandiri, berprestasi, kreatif, dan berakhlak mulia. Itu visi saya. Dan misi saya yaitu mengembangkan rasa sosial terhadap siswa, rasa tanggung jawab, dan saling menghargai antar warga sekolah, melanjutkan dan mengembangkan program kegiatan yang sudah dibuat oleh OSIS angkatan sebelumnya, dan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan dan pentingnya berperilaku positif. Baiklah, itu visi misi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan pramusanti. Baiklah, untuk pemaparan visi dan misi dari Putu Mahesa Rezeki Darmawan. Jadi sudah selesai, hadirin sudah dapat simak. Baik, untuk Mahesa, selanjutnya silakan kami kasih kesempatan untuk Kadet Dwi Aryastini. Ya, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan membacakan visi misi kandidat calon ketua OSIS. Sebelum saya memperkenalkan diri, ada baiknya saya membuka dengan pengalihan. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Arestini. Di sini saya akan membacakan visi misi saya jika terpilih menjadi ketua OSIS. Visi: menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, harmonis, serta menjadikan siswa-siswi yang aktif dan bertanggung jawab. Misi saya: meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, meningkatkan kesadaran siswa akan tata tertib sekolah, mengembangkan ekstrakurikuler sekolah secara maksimal, mengoptimalkan peran serta fungsi OSIS sebagai penyelenggara di berbagai kegiatan sekolah maupun di luar sekolah, menjaga hubungan yang harmonis dan mengutamakan kerjasama di berbagai organisasi sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin itu saja visi misi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan perangsang. Dari kandidat Kadek Dwi Arestini sudah menyampaikan visi dan misi untuk dari Kadek Dwi Arestini. Kita lanjut ke Komang Yulia Lestari. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Yulia Lestari. Di sini saya akan membacakan visi misi saya. Visi saya sebagai ketua OSIS adalah saya ingin membentuk OSIS SMA Saraswati Serengeti menjadi organisasi yang memiliki kualitas tinggi, yang berani, dan bisa mengharumkan nama sekolah. Selain itu, membuat siswa-siswa SMA Saraswati patuh terhadap peraturan di sekolah ini. Dan misi saya sebagai ketua OSIS adalah saya akan menjadi seseorang yang tangguh, tegas, adil, dan bertanggung jawab. Saya akan berusaha menjadi pemimpin yang baik. Sekian visi-misi saya akhiri dengan perangsang. Hadirin, itulah pemaparan dari Komang Yulia Lestari. Terpapar untuk hadirin, 3 kandidat sudah menyampaikan visi dan misinya. Kita tentu kalau kita lihat dari penyampaian visi misi, jadi ketiga kandidat menyampaikan visi misinya secara singkat, padat, dan jelas. Untuk acara selanjutnya, hadirin yang saya hormati, kita akan dikasih untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat ini. Silakan untuk selanjutnya kita mulai dari perwakilan dulu, Pak Burama, ya, perwakilan siswa. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberi pertanyaan kepada ketiga calon kandidat ketua OSIS. Pertanyaannya, seberapa pentingnya organisasi tersebut menurut kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Tim Parisa, Pembina OSIS SMA Saraswati Serengeti, ingin menanyakan satu pertanyaan untuk ketiga calon kandidat ketua OSIS. Pertanyaannya, melihat pengalaman sebelumnya, OSIS banyak sekali yang anggotanya mengundurkan diri di tengah jalan. Nah, apabila kalian terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana kalian menyikapi peristiwa itu atau menyikapi kejadian itu agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang seperti itu lagi? Sekian pertanyaan saya, silakan ditanya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini perwakilan dari OSIS, dan juga saya di sini sebagai ketua OSIS SMA Saraswati Serengeti. Saya ingin bertanya kepada 3 calon kandidat ketua OSIS yang baru. Pertanyaan saya yang pertama, seberapa paham kamu tentang sekolah dan apa yang ingin diperbaiki
dari sekolah ini. Apa sih hubungan OSIS dengan sekolah menurut kalian? Kita selesaikan dulu 3 pertanyaan ini untuk dijawab oleh ketiga kandidat hingga sesi pertama kita lalui, kemudian baru kita menginjak pada sesi yang kedua. Baik, untuk selanjutnya 3 pertanyaan yang sudah dilontarkan dari penanya akan dijawab tuntas dalam kesempatan 1 kandidat. Ya. Pak, kasih kesempatan untuk buku Maesha Rezeki Darmawan, silakan tuntaskan jawab 3 pertanyaan yang sudah dilontarkan. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari perwakilan siswa Kuliah Yasir. Seberapa pentingnya organisasi tersebut pada kalian? Jawaban saya yaitu pentingnya organisasi bagi saya karena organisasi merupakan kerjasama antar anggota untuk mencapai hasil yang lebih baik dan tidak memojokkan salah satu anggota yang beda pendapat. Itu menurut saya. Dan pertanyaan kedua yaitu dari Bu Tien Farisa, melihat pengalaman sebelumnya, bagaimana kalian menyikapi jika ada dari anggota kalian ada yang mengundurkan diri? Saya akan menyikapi, yaitu akan memberikan solusi yang baik dengan cara tidak beda pendapat, yaitu jika ada yang mengundurkan diri, saya akan memberikan solusi supaya dia tidak mengundurkan diri, umpamanya dengan cara kenapa mengundurkan diri, kenapa bisa, apakah ada masalah. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, jika ada anggota saya mengundurkan diri, saya tidak akan membiarkan dia mengundurkan diri dan menyuruh anggota saya yang mengundurkan diri memberikan alasan kenapa dia mengundurkan diri dan apa sebabnya. Itu jawabannya saya. Dan pertanyaan ketiga dari perwakilan OSIS yang namanya Kak Turanita. Pertanyaan pertama, seberapa paham kamu tentang sekolah ini dan seberapa paham Anda tentang organisasi? Seberapa paham saya tentang sekolah ini? Saya melihat sekolah ini di luar itu banyak dicap jelek, kata itu dicap berandalan lah muridnya. Bagi saya itu tidak berpengaruh bagi saya, karena mereka belum merasakan sekolah di sini itu sangat menyenangkan. Walaupun dicap jelek, tetapi siswanya di sini sangat baik dan mau mengikuti peraturan. Dan seberapa paham Anda tentang organisasi? Saya paham organisasi itu sangat menyenangkan dan sangat baik bagi seseorang yang ingin sungguh-sungguh ingin menjadi pemimpin yang baik dan bekerjasama dengan baik. Itu jawaban yang bisa saya berikan yang pertama. Dan jawabannya dan pertanyaan yang kedua, apa hubungan OSIS dengan sekolah? Hubungan OSIS dengan sekolah yaitu untuk membangun sekolah ini lebih baik lagi dan mengarahkan siswanya ke jalan yang benar, tidak melanggar peraturan dan selalu melakukan hal-hal yang positif. Ya, itu jawabannya yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Aryase, seberapa penting organisasi tersebut. Bagi saya organisasi ini sangat penting karena di sini saya bisa mengenal guru dan membuat rasa takut, rasa malu saya hilang. Yang kedua, pertanyaan dari Putri, melihat pengalaman sebelumnya banyak OSIS yang mengundurkan diri, bagaimana cara kalian menanggapinya? Cara saya menanggapinya, jika sudah menjadi anggota OSIS, saya tidak akan membiarkan mereka mengundurkan diri. Dan jika ada masalah, bisa diselesaikan baik-baik, tidak dengan mengundurkan diri.
Dan pertanyaan dari Kak Radita, seberapa paham kamu tentang sekolah dan organisasi? Saya belum memahami banyak tentang sekolah ini, maka dari itu saya ingin mengenal sekolah ini lebih dalam, dan saya merasa sekolah ini sangat terpilih. Dan pertanyaan terakhir, apa hubungan OSIS dengan sekolah? Hubungan OSIS dengan sekolah sangat penting, karena OSIS itu adalah jembatan dari guru dan siswa. Maka dari itu saya ingin menjadi salah satu anggota dari OSIS. Sekian jawaban saya akhiri dengan jawaban saya. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aryase. Menurut saya, organisasi ini cukup penting karena di sini kita dapat melakukan kerjasama antar organisasi dan ikut serta mengembangkan sekolah di dalam bidang tertentu. Untuk pertanyaan Bu Trin, melihat pengalaman sebelumnya, banyak OSIS yang mengundurkan diri. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Menurut saya, pengunduran diri yang dilakukan oleh siswa atau beberapa pihak tersebut mungkin karena adanya niat dan keyakinannya itu kurang untuk mengikuti organisasi tersebut. Menurut saya, mungkin cara mengatasinya dengan cara tidak terlalu memaksakan orang tersebut, dan jika ada sesuatu kita dapat memberikan solusi yang baik. Yang ketiga dari Kak Radita, seberapa paham dengan sekolah? Mungkin saya belum paham sekali tentang sekolah ini, dan saya akan ingin mengenal sekolah ini dan memahami sekolah ini dengan lebih dalam lagi. Apa hubungan OSIS dengan sekolah? Hubungan OSIS dengan sekolah mungkin sangat erat dan bisa dikatakan sangat erat. Karena di dalam organisasi ini kita dapat mengembangkan sekolah dan dapat berorganisasi dengan guru-guru yang ada di sini. Mungkin sekian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan panjang umat Om Swastiastu. Ini untuk ketiga kandidat. Bagaimana jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS? Apa yang kalian lakukan? Dengan cara apa untuk membuat sekolah ini tetap baik di mata masyarakat, tetap dipercaya, sehingga banyak siswa yang sekolah di SMA Saraswati Sri. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kakak-kakak OSIS. Apa alasan kakak menjadi ketua OSIS? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan pengertian visi dan misi, apa itu visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Itulah pengertian daripada visi. Dan misinya adalah langkah, bentuk, atau cara, serta bagaimana mewujudkan daripada visi tersebut. Dari ketiga kandidat calon ketua OSIS sudah menunjukkan visi dan misi. Dari beberapa visi yang sudah disebutkan tadi, saya minta nanti untuk mengulangi lagi apa visinya, dan saya minta nanti agar memaparkan contoh secara simpel penerapannya seperti apa. Contohnya menerapkan kedisiplinan siswa dengan cara apa? Oh, saya nanti kalau jadi ketua OSIS akan menerapkan rahasia berpakaian yang rapi 1 minggu berapa kali, seperti itu contohnya ya. Itu hanya satu contoh. Ataukah kedisiplinan atau keberanian, tadi saya dengar keberanian, bagaimana itu visinya. Terus yang kedua, saya ingin jawaban penegasan dari kalian, apakah nanti kalian tersebut, salah satu dari kalian itu jadi ketua OSIS itu, mampukah kamu
kamu menjalankan semua visi dan misi dari apa yang sudah kamu ingin capai. Terima kasih, itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Bagaimana jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, dan lalu bagaimana usaha saya agar SMA Saraswati terlihat baik dan memiliki siswa lebih banyak lagi? Mungkin menurut saya, dengan cara tidak menyebarkan hoax atau menjelek-jelekkan sekolah dalam hal apapun, misalnya seperti ini loh di Saraswati dulunya seperti ini, mungkin kegiatannya kurang, kelasnya seperti ini, siswanya banyak yang tawuran atau gimana. Untuk pertanyaan kedua dari Ketut Emayanti, alasan saya menjadi ketua OSIS. Alasan saya ingin menjadi ketua OSIS, di sini saya ingin melatih mental saya. Saya ingin menjadi pemimpin. Saya ingin memiliki pengalaman yang lebih luas lagi. Saya ingin memiliki kepribadian yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih baik dari kepribadian saya sebelumnya. Untuk pertanyaan ketiga dari Pak Agus, menjelaskan dan memberi contoh visi misi saya, meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah. Meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, contohnya dengan cara menerapkan Jumat bersih, meningkatkan kesadaran siswa akan tata tertib sekolah. Yang biasa dilakukan di sekolah, mengadakan razia seperti razia rambut, pakaian atau hal sebagainya. Mengembangkan ekstrakurikuler sekolah secara maksimal. Di Saraswati kan ada beberapa siswa yang mungkin tidak mengikuti ekstra sama sekali karena malas atau apa. Di sini saya pribadi mungkin akan mengajak siswa tersebut atau memberi solusi bagaimana agar dia dapat mengikuti ekstrakurikuler, mengoptimalkan peran serta fungsi OSIS sebagai penyelenggara di berbagai kegiatan sekolah maupun di luar sekolah. Di Saraswati kan sering ada kegiatan seperti kegiatan luar puasa. Di sini saya ingin semua OSIS itu bekerja di pekerjaannya masing-masing yang telah ditentukan, dan tidak ada yang tidak gitu. Untuk semua akan bekerja, menjaga hubungan yang harmonis dan mengutamakan kerjasama di berbagai organisasi sekolah. Di sekolah kan terdapat organisasi OSIS dan pramuka. Mungkin kita harus kerjasama dalam organisasi tersebut kan, karena kita masih dalam perguruan yang sama. Akan menjalankan semua visi misi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Bagaimana jika kalian terpilih jadi ketua OSIS, apa yang kalian lakukan agar tetap sekolah menjadi baik dan banyak mendapat siswa? Jawaban saya akan melakukan yang terbaik, yaitu menjadi salah satu contoh dan cermin agar siswa lainnya bisa tertib dan bisa mengikuti peraturan ini, supaya sekolah ini bisa dipandang sekolah yang bagus. Dan pertanyaan kedua dari Emma, apa alasan kakak jadi ketua OSIS? Alasan saya ingin menjadi ketua OSIS karena saya ingin mempunyai pengalaman dan saya ingin terbiasa berbicara di
di depan banyak orang. Pertanyaan dari Pak Agus, mengulang visi misi dan menerapkan contoh. Contohnya menerapkan visi misi saya. Contohnya saat pengumuman atau saat upacara, saya akan mendampingi siswa yang sering membuat keributan agar tidak terbiasa ribut. Dan pertanyaan kedua, jawab dan penjelasan mampukah menjalankan visi misi. Saya akan berusaha menjalankan visi misi saya dengan baik. Jika ada siswa yang mulai ngawur tentang sekolah ini, saya bisa tegas dengan mereka walaupun mereka lebih tua dari saya. Sekian jawaban saya akhiri dengan tanya saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Bu Anik. Pertanyaannya, bagaimana jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan apa cara yang kalian lakukan supaya sekolah ini dicap baik dan bisa lebih banyak orang sekolah di SMA Saraswati sendiri? Jawaban saya yaitu yang saya lakukan yaitu mengarahkan siswa ke jalan yang lebih baik lagi dan berjuang supaya siswa SMA Saraswati sendiri bisa lebih baik lagi dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif supaya sekolah ini dicap sangat baik. Dan pertanyaan yang kedua yaitu dari Emma Yanti. Pertanyaannya, apa alasan kalian ingin menjadi ketua OSIS? Alasan saya yaitu saya ingin menambah pengalaman saya di bidang organisasi dan saya ingin siswa dan siswi SMA Saraswati sendiri lebih disiplin lagi dalam segala hal apapun yang diterapkan di sekolah ini dan mentaati peraturan yang ada di sekolah ini. Dan pertanyaan yang ketiga dari Pak Agus, pertanyaannya yaitu apa yang diterapkan jika kalian menjadi ketua OSIS sesuai dengan visi misi kalian? Yang saya terapkan yaitu mencontohkan hal-hal yang positif kepada siswa dan siswi supaya siswa dan siswi terpacu ke jalan yang benar. Dan saya akan melanjutkan program OSIS sebelumnya seperti rahasia rambut, pakaian dan sebagainya. Dan saya ingin OSIS bekerja semaksimal mungkin, berjuang semaksimal mungkin supaya bisa mengikuti apa yang diterapkan OSIS dan supaya bisa ke jalan yang lebih baik lagi dan dicap sangat baik di sekolah ini. Sekian jawaban dari saya tutup dengan para Musanti. Teman Anda yang melanggar. Kemudian dari siswa mencap Anda OSIS dan melanggar, ya OSIS karuan nafsu dan sering itu Pak dengar. Di satu sisi OSIS itu dikarenakan OSIS karuan nafsu dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, Anda dengar itu, ya teman Anda ada yang melanggar, pakai kaosita, pakai tato, kemudian tuburan tidak rapi, kemudian anggota Anda mengatakan, ya, kelas anggota itu kelas-kelas yang lain, ya, berumur posisi dan melanggar karuan nafsu dan sebagainya, ya. Nah, kalau itu Anda dengar, maka Anda tanggapi A dengan emosional, B bijaksana koordinasi ke dalam, C cuek saja dan mencari siapa siswa yang menjelek-jelekkan produk OSIS. Silakan untuk Anda Dwi Aryasti jawabannya. Pertanyaan penutup terakhir dari saya, selaku pembina OSIS, saya sering mengamati kinerja ketua OSIS beserta pengurusnya. Nah, pertanyaan yang saya ajukan kali ini berkaitan bagaimana cara kalian menangani permasalahan yang saya paparkan sekarang. Di lapangan, seringkali sidak itu bocor, sidak siswa. Nah, disinyalir OSIS yang memiliki teman dekat, dia memberikan informasi kepada temannya karena rasa persahabatan yang kental, sehingga sidak itu dibocorkan jadwalnya.
Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Yang kedua, bagaimana cara kalian menangani siswa yang bermasalah di sekolah? Mengingat dari semester awal tahun pelajaran ini yang dikomandoi oleh Bapak Putu Satrio sudah di statement tidak boleh lagi ada sanksi fisik. Lalu bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah? Kemudian kita juga menangani anak-anak yang pacaran di sekolah. Nah, bagaimana jika ada anggota atau bahkan ketua OSIS nantinya yang memiliki pacar satu sekolah di Saraswati? Bagaimana cara kalian untuk memilah antara urusan pribadi dengan urusan kelembagaan? Itu pertanyaan dari saya, silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rahma. Yang pertama, bagaimana cara menanggapi menangani jika OSIS mengadakan sidang dan sidang itu bocor di dalam siswa? Saya akan melakukan cara yaitu jika jadwal sidang OSIS itu dikasih tahu atau dibocorkan ke teman atau sahabat, mungkin saya akan memberikan hukuman yang setimpal. Tadi seperti yang dibilang Bu Rahma, tidak fisik, tetapi mungkin saya akan memberikan ya agar tidak mengulangi kesalahan itu, karena itu dapat menggagalkan OSIS, agar siswa ke jalan yang benar. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara menangani jika ada siswa yang bermasalah di sekolah? Cara menanganinya yaitu seperti yang tadi dibilang, tidak boleh memberikan fisik. Saya sependapat dengan hukuman atau teguran yang dilaksanakan di sekolah ini, yaitu seperti menulis atau apa. Saya setuju itu, karena itu dapat hal yang positif, dapat membuat siswa lebih bagus tulisannya dan tidak berantakan. Jika hukuman fisik mungkin ada yang sebelumnya ada yang lamit atau apa, itu mungkin tidak akan kapok ya itu. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menangani jika ada siswa yang berpacaran? Mungkin saya akan menegur siswa yang pacaran tersebut. Bukannya saya ikut campur masalah urusan atau pribadi. Jika ada yang berpacaran, otomatis siswa yang lain akan ikut berpacaran. Dengan saya menegurnya kan tidak ada lagi yang ikut berpacaran itu. Walaupun tegurannya itu tidak isi atau apa, yang itu dan itu teguran yang setimpal dengan cara jangan berpacaran di sekolah. Jika di luar sekolah mau apa pacarannya silahkan, yang penting jangan di sekolah. Andai kata kamu yang punya pacar di sekolah, mungkin saya tidak akan melanjutkan hubungan itu karena saya fokus di sekolah. Saya tidak memikirkan pacar, yang saya pikirkan bagaimana caranya bisa sukses di sekolah ini. Itu jawabannya saya. Sekian dan terima kasih. baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rahma. Cara menangani kebocoran tidak? Mungkin tidak itu bisa diulang di keesokan harinya atau di hari-hari selanjutnya. Cara menangani hukum siswa yang bermasalah, tetapi tidak dengan hukuman fisik. Dengan cara tidak hukuman fisik kan tidak dengan cara menulis saja, bisa membersihkan lingkungan sekolah misalnya, menangani siswa yang berpacaran. Mungkin saya pribadi akan memberi solusi ke orang tersebut agar tidak berpacaran di sekolah, karena sudah tertera jelas bahwa berpacaran di sekolah itu tidak boleh. Dan misalkan kalau saya berpacaran di sekolah, mungkin berpacaran
wajar-wajar saja bagi orang remaja, tapi kan kita sebagai OSIS atau akan menjadi ketua OSIS itu harus menjaga juga kewajiban kita di ketua OSIS atau di OSIS. Kemudian yang tadi sidak bocor akan dilanjutkan ke sidak berikutnya. Nah, lalu kalau berikutnya bocor lagi, bagaimana menyikapi itu biar tidak bocor? Mungkin orang-orang tertentu saja yang akan diberitahu, misalnya seperti hanya ketua OSIS dan wakil. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Rahma yang pertama. Bagaimana cara saya menangani jika OSIS memberitahu ke teman dekat saat jadwal sidang? Saya akan siapapun OSIS yang memberitahu ke temannya, dia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan di OSIS. Dan yang kedua, bagaimana cara menangani masalah karena tidak boleh hukum fisik. Lebih bagus seperti yang sebelumnya dengan cara tulis tangan seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana jika ada ketua OSIS yang berpacaran di sekolah? Kalau ketua OSIS berpacaran di sekolah, contohnya jika saya menjadi ketua OSIS dan saya berpacaran di sekolah, saya siap dipanggil orang tua dan dikeluarkan dari sekolah. Kemudian, saya akui Baik, hadirin yang saya hormati, demikianlah acara dalam kampanye kandidat calon pengurus OSIS 2020-2021. Sudah selesai. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada perwakilan anak-anak, perwakilan Bapak Ibu Guru, pembina OSIS, kemudian Dewa juga, ya, Bapak Ibu yang sempat hadir, ketiga kandidat, hingga acara ini berjalan lancar berkat doa kita semua. Mudah-mudahan Saraswati tetap jaya, meskipun di samping kiri kanan kita nanti tambahan sekolah negeri, ya, kabar burung, tapi kita punya konsep yakinkan bahwa di sekitar sekolah negeri masih tetap berdiri kokoh SMA Saraswati Berikut. Nah, supaya kokoh, masing-masing pilar atau kata yang menengah, ya, menyangka dengan komitmen. Kita komit untuk menjadi penyangga lembaga. Ya. Baik, sekian saja. Kemudian selanjutnya kami tutup acara ini dengan para pensaksi. Om Santi Santi Santi.